Assalamualaikum, Tedi. Waalaikumsalam. Mega apa kabar? Alhamdulillah baik, Teteh. Oke, di sini Mega udah lihat ya ada kursi gitu. Di Iya. sini Mega bisa duduk dan Mega bisa memilih di mana Mega duduk di situ. Mega merasa nyaman gitu. Saat menjalani konseling, kamu mau duduk di mana? Di sini boleh nggak, Teh? Boleh boleh. Silakan duduk. Lihat, Teh. Oke, buat untuk merasa nyamannya nanti ke depannya, kira-kira menurut kamu nih sebagai konselor saya itu sebagai konselor yang akan menemani kamu, saya duduknya di mana nih? Di bawah atau Di sini aja, Teteh, di kursi yang seberang saya. Saya di sini aja ya? Iya. Apakah keadaannya sudah nyaman posisi? Udah, Teteh udah nyaman. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, meskipun kita kan udah dekat gitu, tapi kan perlu dikenalkan lebih jauh ya gitu. Saya ini adalah Mas Siti Rizwin Fatima, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang sedang menjadi konselor gitu. Apakah sudah tahu gitu tentang saya gimana? Kan kamu udah tahu ya apa ya masalahnya? Kamu tuh udah dekat lah sama saya gitu ya. Jadi beberapa hal kamu emang udah tahu sama saya. Iya, saya udah sedikit tahu kita Teh juga. Ya, sebelumnya saya mau nanya nih sama kamu, boleh nggak? Boleh, Teh, boleh. Di sini nih saya mempunyai beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Kamu datang ke sini bersama saya. Apa sih alasan kamu untuk ke sini gitu? Karena saya ingin ya mungkin dibantu memecahkan masalah kebingungan saya, Teh. Terus saya juga lagi ada masalah. Terus saya ingin ada teman curhat juga seperti itu. Oh iya. Kalau hidup itu ya, tapi meskipun intinya kamu punya masalah gitu ya, punya masalah. Tapi permasalahan kamu itu bisa ditutupi oleh keceriaan kamu selama ini gitu ya. Meskipun kamu mempunyai masalah, tapi kamu masih berusaha berpenampilan rapi, kemudian kamu bisa tersenyum, masih bersemangat gitu ya. Terus bisa mempunyai rasa ingin memecahkan masalah ini ya untuk datang ke sini gitu ya. Saya sangat mengapresiasi kamu sekali. Kemudian apakah saya boleh tahu nih latar belakang kamu? Meskipun saya udah emang tahu kamu, tapi kan saya nggak tahu detailnya gimana. Apakah saya boleh tahu nggak detailnya gimana latar belakang kamu? Kalau saya seperti yang kita tahu ya, nama saya Nabila Utami. Sekarang saya merupakan mahasiswa S1 Prodi Bimbingan Konseling di Universitas Ahmad Dahlan seperti itu. Ya seperti itu aja mungkin Teteh bisa panggil saya Mega untuk lebih dekatnya. Oke. Sebelumnya nih saya kan sudah menerima info terkait kamu konseling kali ini ya gitu. Apakah itu yang mengisinya kamu atau bukan? Iya, itu saya yang isi, Teh. Apakah kamu mengisinya dengan keterpaksaan atau gimana? Enggak, itu saya isi karena emang benar-benar apa yang saya rasain gitu. Enggak ada paksaan dari orang lain atau siapapun. Sebelumnya kamu udah pernah mengalami konseling belum sama teman-teman kamu atau sama kakak tingkat atau misalnya sama konselor-konselor lain? Belum, Teteh. Saya belum pernah ikut sesi konseling. Dulu pun pernah pas SMA itu nggak tahu konseling atau bukan, tapi ya kayak biasa aja guru-guru BK datang ke kelas terus kayak ngasih tahu beberapa informasi mengenai ya banyak lah gitu. Tapi kalau cerita terus tentang tatapan kayak gini, data-data ini saya belum pernah, Teh. Oke, ya sebelumnya saya ingin memberitahu kamu terlebih dahulu ya apa itu konseling. Konseling itu adalah proses membantunya seorang konselor, yaitu saya membantu konseling Mega sendiri gitu untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah di sini konselor saya ini memfasilitasi kamu untuk menjadi bahan tuangan curhatan, kemudian nantinya saya akan memberikan pemecahan masalah dari apa yang kamu alami sekarang gitu ya. Dan kamu perlu tahu ya, di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nanti ketika kamu berbicara atau bercerita kepada saya tentang pengalaman atau permasalahan yang kamu alami itu, saya itu tidak boleh menceritakannya kepada orang lain dengan asas kerahasiaan tersebut. Jadi yang tahu itu cuma
keluarga ataupun teman kamu ataupun sahabat kamu gitu ya, kepada siapa sih aku bisa apa sih ya, memberikan permasalahan ini gitu, memberitahu masalah ini. Kayaknya jangan dikasih tahu sama siapa-siapa deh. Iya iya. Jadi cukup kita berdua aja yang tahu ya gitu. Iya. Oke, sebelumnya nih sebelum kita memasuki sesi konseling gitu ya, apa sih permasalahan apa gitu yang kamu emang pengen selesaikan dalam sesi konseling kali ini? Jadi saya pengen menyelesaikan masalah saya sama Mega selesaikan dalam sesi konseling kali ini. Iya, saya kebetulan tadi baru saja mengakhiri sebuah toxic relationship seperti itu bersama mantan pacar saya kemarin. Dan saat ini saya merasa ada yang namanya penyesalan, saya ada yang namanya sakit hati. Tapi di sisi lain saya juga udah capek gitu, udah nggak sanggup sama hubungan yang saya jalani kemarin. Karena apa yang bisa dibilang pacar saya tuh yang namanya toksik itu benar-benar toksik. Dia bukan cuma toksik ucapan tapi juga sampai ke main tangan gitu teh Din. Kalau udah sampai kesel ya dia tuh nggak segan-segan buat mukul saya, buat nampar saya. Terus saya udah kayak hampir dicekik kayak gitu teh Din. Kalau yang namanya kayak dimaki-maki terus kayak posesif sampai saya tuh nggak punya kebebasan buat diri sendiri. Ya mungkin kalau buat toksik verbal itu udah jadi makanan saya sehari-hari kemarin ya tadi ini seperti itu. Saya sering dikata-katain, kalau saya salah sedikit aja pasti saya dikata-katain, saya dimaki-maki, seolah-olah apa yang saya lakukan tuh selalu salah tadi. Jadi kamu merasa kecewa kepada pasangan kamu sendiri ya, tentunya pacar kamu itu memberikan feedback yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Yang tadinya kamu pas awal itu manis, sekarang menjadi pahit, asam terasa ya oleh kamu gitu. Dan kamu juga merasa tidak nyaman adanya pacar kamu tidak memberikan kebebasan terhadap kamu gitu. Iya tadi seperti itu. Terus di saat saya menuntut kebebasan, di saat saya udah merasa lelah, pacar saya tuh nggak mau bisa sama saya. Terus dia tuh kayak berusaha buat mohon-mohon, berusaha buat minta balikan gitu. Sebenarnya bukan sekali ini doang saya putus sama pacar saya ini, sebelumnya juga pernah, tapi dia mohon-mohon, dia janji bakal berubah, sampai saya pun kemakan omongan dia tadi. Terus saya luluh lagi, tapi ujungnya dia ngulangin kesalahan yang sama lagi tadi kayak gitu. Aku kecewa dengan pasangan kamu karena ketika kamu memaafkan dia mengulanginya kembali seperti itu. Lalu apa yang kamu rasakan sekarang gitu? Saya sedih, saya juga mungkin sakit hati atau jadi, dan saya nggak ngerasa nggak karu-karuan gitu loh. Saya pikiran saya nggak tenang, pikiran saya kemana-mana. Saya juga ngalamin ketakutan, takut karena memang beberapa kali mantan saya tuh kayak neror saya tadi ini. Dia tuh neror saya karena emang nggak mau putus gitu sama saya. Ya kamu merasa galau, kamu harus berbuat apa dalam Iya. ya hari ini gitu, berbuat apa. Sedangkan sisi lain pacar kamu itu ingin balikan kembali, kemudian ingin memperbaiki hubungan, tetapi kamu merasa takut, merasa trauma terhadap hal tersebut karena kamu itu sudah memberikan kesempatan kepada dirinya tapi malah disia-siakan gitu ya. Seperti Lalu apakah ada permasalahan lain yang kamu rasakan? tidak sih, cuman buat sekarang yang benar-benar jadi beban pikiran saya ya kayak gitu aja. Saya mungkin bisa dibilang gagal move on ya tadi ini, karena di sisi lain meskipun pacar saya toksik, tapi kadang dia tuh manis juga gitu. Kalau emang lagi sadar lagi manis banget, jadi yang bikin saya gagal move on tuh karena sifat manis sama momen sama dianya tadi. Apakah ada alasan-alasan lain selain tindakan pacar kamu yang manis ketika ingin meminta maaf kepada kamu gitu? Mungkin karena keluarga kamu udah dekat juga kayak gini, saya udah mengenal keluarga besarnya
gitu. Karena keluarga kita tuh nggak tahu kalau dia tuh suka kasar sama saya, suka mukulin saya gitu, bahkan kemarin sampai nyakit saya. Keluarga kita tuh gak ada yang tahu. Ya, kamu merasa tidak nyaman, tetapi kamu juga memikirkan hal lain yang sudah berkaitan dengan keluarga yang sudah saling mengenal ya, seperti itu. Lalu apakah ada dampak lain yang kamu rasakan dari hal permasalahan ini gitu? Karena saya galau, nafsu makan saya berkurang, terus jam tidur saya udah bener-bener gak teratur, saya nggak bisa tidur. Pas mau tidur tuh rasanya kayak berat banget, jadi kayak ada beban banget. Pas bangun tidur bukannya fresh tapi malah ngerasa kayak lelah, kayak ngerasa tidur yang saya jalanin tuh kayak apa ya, kayak saya udah melakukan hal yang berat gitu. Pas bangun saya ngerasa capek banget, sampai saya depresi. Saya udah harus belajar padahal saya harus UTS minggu depan. Saya pokoknya ya mungkin depresi saya. Ya, kamu itu jadi dampaknya ya sekarang kamu merasa stres gitu ya dengan permasalahan. Jadi permasalahan-permasalahan yang datang yang ada di diri kamu dan apa yang telah dilakukan oleh pasangan kamu itu mengganggu pikiran kamu gitu, mengganggu aktivitas kamu. Lalu saya ingin bertanya kepada kamu nih, apa sih harapan kamu untuk kedepannya dari sesi konseling kali ini? Ya mungkin karena balik ke pacar saya kayaknya suatu pilihan yang kurang tepat, karena itu bukan cuma sekali saya lakukan, saya temukan janjinya. Ya dengan adanya sesi konseling saya berharap kalau saya bisa move on, saya bisa menjalani hidup saya dengan lebih bahagia dan lebih baik lagi tanpa pacar saya. Saya ingin fokus ke kehidupan saya, ke kesenangan saya dan keluarga saya. Ya, dapat disimpulkan ya, dari awal kamu itu merasa galau dengan keadaan. Di sisi lain kamu itu memang masih percaya, ada sedikit percaya kepada pasangan kamu. Tetapi kepercayaan itu ketika kamu berikan, kamu malah dikhianati. Kemudian ketika kamu ingin mengakhiri hubungan ini, memang ada apa namanya, peluang untuk memutuskan suatu hubungan. Tetapi kamu itu merasa, wah keluarga ini udah pada kenal nih, jadi bakal ada apa ya, opsi-opsi lain yang nggak enak sama diri kita sendiri gitu ya. Kemudian kamu juga mengharapkan dari kamu stres, kemudian depresi, kemudian aktivitas kamu terganggu, kamu harapkan yang lebih baik. Kamu mengharapkan pacar kamu itu tidak balik lagi dan kamu juga bisa menjalani aktivitas kamu sehari-hari itu secara normal seperti itu ya. Apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi? Kayaknya cukup itu dulu dari saya. Emang pengen lebih fokus buat mungkin lebih mengobati hati saya dulu dari ini. Oke. Mungkin nanti untuk kedepannya kamu bisa bercerita kepada saya lagi ya. Iya. Balik ya Bu. Ayo balik sih. Jadi enak.